Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Bunga Busrian, NIM 21050974001 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2021A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subnetting dan juga saya akan mempraktikkan secara langsung menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker tentang subnetting ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari subnetting. Subnetting adalah suatu proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya digunakan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Selanjutnya ada tujuan subnetting, yaitu 1. Mengefisienkan pengalamatan, 2. Membagi satu kelas network atas jumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang ketiga, menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Yang keempat, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Langsung saja kita ke praktikum subnetting. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini kita akan membutuhkan satu buah router, dua buah switch, dan juga 3 buah PC untuk lab 1 dan 3 buah PC untuk lab 2. Nah, di sini PC-nya masih PC 0, kita hapus terlebih dahulu. Ini untuk PC 1, PC 2, dan PC 3. Ini untuk PC 4, PC 5, dan PC 6. Lalu kita sambungkan PC 1 ke switch, lalu PC 2 ke switch PC 3, dan PC 4 ke switch PC 5, kemudian PC 6. Lalu kita sambungkan juga switch ke router, switch lab 2 juga kita sambungkan ke router. Sebentar, saya akan merapikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita tambahkan IP pada router yang menghubungkan dua switch ini. Caranya, kita klik router, lalu klik config, lalu pada fast ethernet 0/0 kita masukkan IP configuration. IP-nya kita masukkan 192.168.1.62. Lalu kita masukkan subnet max-nya, kita menggunakan /26, lalu jangan lupa kita klik on. Kita masukkan juga fast ethernet 1/0, kita masukkan IP 192.168.1.126. Sama dengan yang tadi, kita masukkan subnet max akhir 192. Kita on-kan juga, lalu kita tambahkan IP pada PC 1 dengan cara klik PC 1, config, maksud saya desktop, lalu IP configuration, kita masukkan IP address-nya 192.168.1.1. Kemudian subnet max-nya kita menggunakan /26 berarti 192. Lalu default gateway-nya kita masukkan 192.168.1.62. Gitu pula kita juga memasukkan IP pada PC 2, IP configuration, lalu kita masukkan IP 192.168.1.2. Kita masukkan subnet max-nya 192 juga. Default gateway-nya kita masukkan 192.168.1.62.
Lalu kita beralih ke PC 3. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.3. Default gateway-nya kita ganti 192. Lalu di sini default saya di sini subnet max-nya kita ganti 192. Untuk default gateway-nya kita kosongkan. Lalu kita konfigurasi PC 4. Kita masuk ke desktop IP configuration, lalu kita masukkan IP 192.168.1.65. Lalu subnet max-nya juga 192. Untuk default gateway-nya kita masukkan 192.168.1.126. Lalu pada PC 5 kita masukkan IP-nya 192.168.1.66. Subnet max-nya juga kita ganti seperti yang tadi 192. Lalu untuk default gateway-nya kita kosongkan juga. Begitu pula dengan PC 6 kita masukkan IP-nya 192.168.1.67. Subnet max-nya kita ganti 192. Default gateway juga kita kosongkan. Jadi default gateway hanya kita letakkan pada PC 1 dan PC 2 dengan default gateway 192.168.62. Lalu kita juga memasukkan default gateway pada PC 4 yaitu 192.168.1.126. Selanjutnya kita akan langsung mulai pada mode simulation. Kita show all none, lalu edit filter, kita centang ICMP. Langsung saja kita mulai. Untuk add symbol PDU kita kirimkan ke PC 1 dan PC 3. Kita coba lihat. Nah, di sini PC 1 mengirimkan ke switch. Lalu switch akan langsung mengirimkan ke PC 3. Nah, PC 3 akan mengembalikan ke switch. Lalu switch akan mengembalikan lagi ke PC 1. Lalu akan selesai dan pengiriman pun berhasil. Nah, di sini berhasil karena PC 1 dan PC 3 masih pada jaringan yang sama. Maka dari itu masih bisa terkirim dengan baik. Lalu kita mencoba untuk ke simulasi selanjutnya. Kita delete terlebih dahulu. Kita coba PC 1 ke PC 4. Kita next lagi. Nah, PC 1 mengirimkan ke switch. Lalu switch akan mengirimkan ke router. Nah, di sini akan gagal karena ini masih awalan. Jadi kita hapus terlebih dahulu. Kita coba lagi PC 1 ke PC 4. Kita coba next. PC 1 mengirimkan ke switch. Switch mencari apakah ada alamat yang kita tuju. Jika tidak, maka switch akan pergi ke router. Setelah itu, router akan pergi ke lab 2 mencari alamat yang kita inginkan. Lalu kita next. Nah, di sini switch berhasil mengirimkan ke PC 4. Lalu kita next lagi. Nah, PC 4 mengirimkan ke switch. Lalu switch mengembalikan lagi ke router. Router mengembalikan lagi ke switch lab 1. Kemudian switch lab 1 mengembalikan lagi ke PC 1 sehingga terkirim dengan baik. Selanjutnya kita akan pergi ke skenario yang selanjutnya. Kita hapus terlebih dahulu. Kita add symbol PDU. Kita coba PC 2 ke PC 5. Kita coba next di sini. PC 2 mengirimkan ke switch, lalu switch mengirimkan ke router. Nah, di sini masih belum bisa. Kita coba hapus terlebih dahulu. Kita coba lagi. PC 2 ke PC 5. Kita next. PC 2 mengirimkan ke switch.
Lalu switch mencari di mana alamat yang kita inginkan. Lalu kita next. Switch mengirimkan ke router. Lalu router mengirimkan ke switch lab 2. Lalu switch mengirimkannya ke PC 5. Nah, di sini PC 5 tidak dapat mengembalikan karena PC 5 tidak memiliki gateway. Ini kita hapus dan kita next ke skenario selanjutnya, yaitu kita akan mencoba PC 3 ke PC 6. Kita coba next. Nah, di sini gagal dikarenakan PC 3 dan PC 6 sama-sama tidak memiliki gateway. Jadi PC 3 tidak dapat mengirimkan pesan ke PC 6. Baiklah, selanjutnya kita akan mencoba mode real time. Kita coba cek ke PC 1. Kita buka command prompt. Lalu kita masukkan tracker. Lalu kita masukkan IP dari PC 1, maksud saya ke PC 2. Jadi kita masukkan IP PC 2. Enter. Nah, di sini terdapat IP dari PC 2, yaitu 192.168.1.2. Kemudian kita cek untuk simulasi kedua tadi, yaitu PC 1 ke PC 4 dengan IP 192.168.1.65. Kita enter. Nah, di sini terdapat alamat dari ini default gateway dari router tadi, dan ini adalah IP dari PC 4. Jadi ini sudah berhasil. Lalu kita cek pada PC 2 untuk mengecek simulasi yang ketiga tadi. Kita masuk command prompt, lalu kita ketikkan tracker. Terus kita masukkan IP PC 5 66. Kita enter. Nah, di sini hanya ada record dari router saja, yaitu 192.168.1.62. Untuk selanjutnya akan request timeout. Kita akan coba yang terakhir. Kita coba lihat ke PC 3. Kita buka command prompt, lalu kita ketikkan tracker. Kita masukkan IP dari PC 6. Nah, di sini tidak ada hasil atau request timeout karena PC 3 dan PC 6 tidak memiliki default gateway. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.